Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andarski Kodariani dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keperilakuan, pengantar akuntansi keperilakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi keperilakuan merupakan suatu bagian dari tata tertib ilmu akuntansi yang menganalisis tentang interaksi antara sikap manusia dan sistem akuntansi, serta segi keperilakuan dari lembaga di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut tersebar dan diakui kehadirannya. Tujuan informasi tersebut adalah dapat memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Pihak pelaksana atau penyusun informasi akuntansi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal sampai terwujudnya laporan keuangan. Selanjutnya, akuntansi konvensional. Ada banyak definisi dan arti akuntansi yang ditulis oleh para ahli dan peneliti yang merupakan pakar di bidang akuntansi. Salah satunya diantaranya Siegel dan Marconi tahun 1989 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para individu, pemerintah, dan badan usaha lainnya seringkali ditentukan oleh penggunanya berdasarkan sumber daya yang dia miliki. Dalam pembahasan sebelumnya, tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan pelaporan interprestasi atas data-data ekonomi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Karakteristik sistem secara keseluruhan harus memiliki sasaran, input, output, dan lingkungan untuk mencapai target dasar yang telah ditetapkan. Akuntansi adalah sistem. Manajemen pengguna dan personel sistem diperlukan dalam pengembangan. Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi adalah bagian integral dari kesuksesan suatu sistem informasi. Keterlibatan pemakai ini seharusnya ada pada semua tahap yang dinamakan dengan siklus pengembangan sistem. Tahap tersebut adalah perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pasca implementasi. Keterlibatan pemakai dalam semua tahap tersebut merupakan sesuatu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Selanjutnya, akuntansi adalah informasi. Selain masalah sistem, akuntansi juga dapat dipandang sebagai suatu informasi. Pada era sekarang ini, tidak mengherankan jika penguasa informasi menjadi sangat dominan. Informasi yang digunakan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara tepat, relevan, dan lengkap lebih dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat dirasakan oleh masing-masing unit bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, mengenai perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an.
walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dan fungsi akuntan seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh hasil dari informasi tersebut seperti informasi akuntansi dan pengguna pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Hudayati menjelaskan bahwa sebagai bagian dari ilmu keperilakuan, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Yaitu pendekatannya ada dua. Pertama, pendekatan normatif ke deskriptif, dan pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Berbagai riset masih bersifat normatif, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model. Pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal, seperti riset Agris di tahun 1952, Hopwood 1972, dan Hotley 1978. Tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung kepada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut diterapkan. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang memengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.